Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang datang dikirimkan ke saya tentang bagaimana daftar umroh. Ikuti terus videonya, kita satu persatu saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama, ya, gimana sih cara daftar umroh? Baik, saya akan jawab. Pertama, tentu yang harus kita miliki adalah paspor. Paspor menjadi syarat penting untuk bisa daftar umroh. Kenapa? Karena dengan paspor itulah kita bisa pergi ke luar negeri, di antaranya juga adalah umroh. Tapi nggak usah khawatir, biasanya pihak travel kalau kita belum punya paspor, kita bisa daftar menggunakan KTP dan kartu keluarga kita. Dan caranya pun sekarang sudah bisa dengan online. Jadi teman-teman cukup memfoto KTP dan kartu keluarga. Bila sudah ada paspor, paspor bisa difoto bagian depannya. Nah, itu persyaratan untuk daftar umroh. Kalau KTP, kartu keluarga, dan paspor sudah teman-teman foto, kemudian bisa dikirim melalui WhatsApp atau kontak person dari travel yang ada untuk bisa dikirimkan. Dan selanjutnya adalah teman-teman cukup memberikan atau membayar DP, uang muka untuk pendaftaran. Itu untuk booking seat, teman-teman. Ya, jadi itu sebetulnya. Nah, biasanya kalau sudah daftar booking seat, kita membayar biaya pendaftaran kurang lebih biasanya sekitar 5 juta untuk pendaftaran. Nanti untuk pelunasan bisa dibayarkan di H-1 bulan. Nah, setelah kita bayar seperti tadi, biasanya travel itu memberikan perlengkapan yang disiapkan untuk berangkat umroh. Jadi teman-teman setelah pendaftaran, biasanya nih travel akan mengirimkan perlengkapan umroh buat teman-teman. Nah, ada juga yang bertanya nih, emang kalau misalkan DP seperti itu, yakin uang kita aman? 5 juta loh untuk daftar uang muka daftaran umroh. Nah, sebetulnya itu bisa diantisipasi dengan cara kita menentukan memilih travel yang betul-betul itu diberikan izin oleh Kementerian Agama, dan ini bisa kita cek. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Setelah daftar umroh, lalu kita ngapain aja? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Nah, sebetulnya kalau setelah kita daftar umroh, nah, kita akan menunggu waktu pemberangkatan. Misal teman-teman sudah daftar untuk keberangkatan di bulan Januari. Nah, selang antara kita daftar, misalkan kita daftar di bulan September, berangkat bulan Januari, kita ngapain aja tuh? Bulan Oktober, November, Desember. Nah, sebetulnya tidak ada aktivitas yang khusus yang harus kita lakukan. Yang paling penting kita terus berdoa kepada Allah agar dimudahkan sampai tiba hari pemberangkatan. Kalau saran saya, di masa tunggu teman-teman antara waktu pendaftaran dengan jadwal pemberangkatan, paling tidak ada 3 hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah teman-teman bisa mempelajari manasik umroh. Sumbernya ini banyak sekali. Manasik umroh bisa kita lihat di beberapa buku referensi, atau tanya pada ustadz terdekat, atau bisa baca buku yang diberikan. Ya, minimal kita bisa membaca beberapa hal aktivitas manasik selama nanti di sana, dan tidak terlalu kaku kalau sudah dilatih dari awal. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan selain membaca manasik adalah kita mempelajari sirah nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad ketika di Mekah dan ketika di Madinah. Kenapa hanya 2 kota yang saya sebutkan? Karena teman-teman, selama umroh, teman-teman akan diajak untuk ziarah 2 kota suci itu, di Mekah dan di Madinah. Nah, ketika nanti teman-teman sudah membaca beberapa sejarah tentang dakwah Nabi Muhammad, baik di Mekah maupun di Madinah, insya Allah itu akan lebih terasa apa yang dialami teman-teman ketika di sana, melihat tempat, melihat, Masya Allah di sana ya, sangat tersentuh sekali ketika kita paham
maknanya, paham sejarahnya. Nah, ini bisa dilakukan. Maka mempelajari sejarah Nabi sebelum berangkat umroh menurut saya itu cukup penting. Dan yang ketiga dan tak kalah pentingnya adalah teman-teman sudah mulai membiasakan diri berolahraga, minimal jalan kaki. Kalau sudah terbiasa ya insya Allah tidak ada masalah ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin rutinitasnya terlalu padat sehingga tidak sempat olahraga, saya sarankan untuk berolahraga minimal jalan kaki sehari misalkan 15 menit ya. Kenapa ini penting? Karena ibadah umroh sebetulnya sangat erat sekali kaitannya dengan ibadah fisik yang akan menguji kita saat beribadah di sana. Pertanyaan berikutnya, kapan mulai kembali umroh? Nah, ini pertanyaan yang bagus teman-teman. Terutama di masa pandemi seperti ini banyak yang bertanya, kapan akan umroh lagi? Ya, merujuk dari informasi yang ada di beberapa media, terutama media yang ada di internet, bahwa Kerajaan Saudi Arabia akan membuka penerbangan internasionalnya itu sekitar tanggal 16 September tahun 2020. Artinya, kemungkinan akan dibuka kembali umrah di tanggal tersebut. Meskipun kita harus menunggu secara resmi pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umrah yang ada di Saudi Arabia. Insya Allah, badai pasti berlalu, wabah pasti berlalu, dan umroh akan segera dibuka kembali. Kalau informasi tentang pemberangkatan umroh itu belum pasti, apakah kita harus daftar umroh sekarang? Teman-teman, menurut saya daftar umroh itu tidak perlu menunggu yang namanya kepastian pemberangkatan kapan setelah pandemi ini. Karena sejatinya sebetulnya umroh itu atau haji adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita meniatkan untuk bisa berangkat ke sana. Kalau sudah daftar, tinggal kita tunggu kapan berangkatnya dan kita sudah niatkan dengan kuat untuk bisa berangkat ke sana. Saya pribadi terus terang sangat sering mendengarkan bahwa ternyata umroh itu atau haji karena adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yang menyambut. Makanya membacanya adalah labbaik Allahumma labbaik. Dan kalau kita sudah daftar, insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita ke sana. Yang paling penting setelah kita daftar adalah kita banyak berzikir pada Allah, bertaubat pada Allah, dan kemudian kita mengupdate informasi dari Kerajaan Saudi Arabia kapan akan dibuka kembali umroh atau haji, dan kemudian kita bersiap-siap untuk berangkat sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak travel. Demikian apa yang bisa saya bagi informasi kepada teman-teman semua, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.